Welcome to Artokel. Ada kalanya orang tua menyembunyikan rahasia mendalam pada anak-anaknya, bukan karena benci sama mereka, melainkan menjaga perasaan supaya tidak berubah. Kenyataannya malahan orang luar yang suka ikut campur membongkar fakta di masa lalu, hingga semuanya pun menjadi berantakan. Hubungan kisah asmara antara Ella Karager dengan Andino Ursaci sudah berjalan sejak mereka masih usia belasan ketika SMA, di mana saat itu Ella merupakan kakak kelas Andino di sekolah Strada Karl Marx yang berada di kota Tiraspol, negara Moldova. Dulu si Ella ini cantik banget dan sampai sekarang juga masih cantik sih, selain menjadi idola karena punya bakat dalam bidang menyanyi serta menari. Sementara Andino bertubuh besar dengan kejagoannya dalam olahraga sepak bola serta voli. Jadi sama-sama menonjollah kecakapan mereka. Setelah itu Ella berkuliah ke ibu kota Chisinau dan sempat berhubungan jarak jauh dengan kekasihnya. Karena Andino masih harus menyelesaikan studinya di Tiraspol, sampai kemudian sama-sama merantau ke Chisinau dan hubungannya berjalan terus. Namun belakangan baru ketahuan bahwa di tahun 92 saat berusia 21, ternyata Ella memiliki kista endometriosis hingga sering membuatnya nyeri saat datang bulan dan rasanya luar biasa sakit. Agak heran juga ya karena usianya masih cukup muda, namun kata dokter ini faktor genetik. Singkat cerita, perempuan tersebut disarankan untuk mengangkat rahimnya, dan itu artinya akan pupuslah harapan guna bisa menjadi ibu dengan melahirkan dari rahim sendiri. Seandainya dia tidak mau angkat rahim pun, ternyata endometriosis ini akan menutup tuba Fallopi, jadi sel jantan gak akan bisa bertemu dengan sel telur. Sama aja bohong daripada harus menahan rasa perih sepanjang hidup. Pada bulan Mei 92 akhirnya dilakukanlah prosedur pengangkatan rahim. Hingga dengan pasrahnya, wanita ini bersiap menerima konsekuensi hidupnya. Kenyataannya, meski keadaan tanpa rahim, ternyata cinta Andino tidak berubah walau kedua orang tuanya rada males dan menyuruh putranya untuk mencari perempuan lain. Namun cinta tetap menyatukan dan lelaki tersebut benar-benar bersikap sangat dewasa walau usianya lebih muda daripada Ella. Dia dukung dan temani kekasihnya dalam berbagai waktu serta menjanjikan bahwa dirinya lah yang akan menjadi suami Ella kelak. Masalah anak kan titipan Tuhan yang bisa datang dari rahim sendiri atau dari rahim orang lain. Cukup banyak kendala dirasakan karena mamanya Andino sempat memusuhi anaknya yang susah banget dibilangin. Sampai dengan segala kericuhan pada bulan Agustus 1997, akhirnya mereka resmi menikah dengan bantuan keuangan dari pihak perempuan di saat usia Ella 26 dan Andino 24 tahun. Si pria kala itu sedang dalam masa penyusunan skripsi, makanya bokeh, sementara keluarga perempuan kepengen putrinya cepat nikah. Karena kan kondisi Ella yang gak punya rahim. Ada ketakutan entar kalau Andino keburu wisuda dan bekerja malah kepincut pada wanita lain. Makanya diburu-buru deh kawinnya sekarang, takut Ella gak dapet jodoh nantinya. Wajarlah ya kekhawatiran seperti itu. 2 bulan setelah menikah, ternyata pasangan ini mendapat anugerah saat pihak panti asuhan yang terkoneksi dengan tempat mereka beribadah memberi kabar mengenai anak usia 2 tahun yang dibuang orang tuanya karena punya penyakit asma. Kabar lainnya bilang ini hasil perbuatan pasangan yang belum resmi menikah, hingga dititipkan di panti tanpa pernah dijemput lagi setelah 6 bulanan. Ella dan Andino setuju mengangkat anak tersebut menjadi milik mereka setelah melewati berbagai prosedur kelengkapan dokumen. Saat itu pihak keluarga dari Ella juga ikut yang menjamin dan mempertanggungjawabkan bocah tersebut hingga resmilah menjadi putra angkat, lalu diberi nama Ariston Ursaci. Nyatanya kehidupan perekonomian semakin baik sampai Ella mulai berbisnis pembuatan gaun bersama kawannya, sementara Andino bekerja pada perusahaan distributor minuman anggur. Turun naiklah hubungan pasangan tersebut karena pernah satu kali pada tahun 2008 sang suami ketahuan selingkuh dengan teman kerjanya
mamanya. Ella sebenarnya nggak apa-apa kalau Andino mau bercerai karena dari dulu kan emang nggak maksa dengan kondisinya. Tapi kemudian lelaki itu minta maaf dan janji tak akan mengulangi perbuatannya dan tetap cuma mau Ella yang menjadi pendamping sampai maut memisahkan mereka. Sekali lagi bahwa prinsip wanita ini adalah jangan berselingkuh. Kalau suka sama perempuan lain bilang aja karena dia rela jika harus melepas suaminya. Siapa tahu Andino kepengen anak dari darah dagingnya sendiri ya silahkan pergi. Tapi jangan hianati hubungan mereka. Jika kita lompat ke tahun 2018 di mana Andino semakin jarang pulang ke rumah karena memang kerjaan menuntutnya untuk sering keluar kota, atau bisa aja udah punya tempat untuk tidur yang nyaman di pelukan perempuan lain. Itulah yang ada di pikiran istrinya Ella yang sudah berusia 47 karena cemburu dan mencurigai Andino sudah bukan zamannya. Ada feeling sang suami berselingkuh tapi terlalu malas untuk melabrak dan mencari tahu. Yang penting kalau pas acara keluarga seperti Natal atau Tahun Baru ya Andino pasti pulang dan ngikut ngumpul sama keluarga. Mereka muncul sebagai pasangan bahagia penuh keromantisan meski orang nggak tahu bagaimana sebenarnya di belakang layar. Yang terpenting lagi bahwa suaminya masih memberi nafkah walaupun duit Ella juga banyak dari bisnis yang dijalani bersama kawannya. Sekarang sang putra angkat yakni Ariston sedang menjalani masa magang menjadi montir mobil mewah karena kuliahnya setahunan lagi bakal selesai. Dia mengenyam pendidikan di kampus teknik negeri Moldova yang ada di Stefan Zelmare Boulevard dan terkenal sebagai pribadi yang ceria meski sedikit bandel. Wajarlah ya namanya juga anak cowok berusia 23. Nah pihak keluarga semenjak dulu selalu merahasiakan tentang statusnya yang diangkat dari panti supaya Ariston tidak minder dan tidak merasa terbuang. Pokoknya Ella dan Andino selalu menegur dan mewanti-wanti keluarga dekat supaya jangan pernah cerita pada Ariston. Dan pemuda ini pun taunya dia anak kandung, makanya suka ngerusuhin mama serta bapaknya. Begitu juga dengan kakeknya yang bernama Gornea, yakni ayahnya Ella yang sudah duda dan tinggal tidak jauh dari kediaman mereka. Gornea dulunya adalah petani walnut di Tiraspol yang sekarang di usia ke-71 hanya kebanyakan tidur di rumah karena punya penyakit diabetes. Tapi ada gerak-gerik yang unik dan berbeda dirasakan oleh Ariston dari ibunya. Mungkin hanya perasaannya aja meski terasa cukup bikin deg-degan. Misalnya ketika sedang nonton TV di ruangan tengah saat berdua, jari perempuan tersebut suka mendadak membelai leher atau belakang kuping putranya sampai Ariston ngerasa naik nafsu. Soalnya itu kan titik sensitif bikin ehem. Bahkan terkadang kalau berpapasan di dapur yang luas aja malah suka dipepetin dadanya ke sang anak. Terkadang sengaja menyenggol anakonda Ariston dengan bokongnya ketika mengobrol. Pernah juga Ella masuk ke kamar mandi saat sang putra sedang tidak berpakaian di bawah shower sambil disenyumin oleh mamanya serta sering menyuapi Ariston sambil mengusap bibir pemuda tersebut dengan tatapan penuh gelora. Bikin berdesir pokoknya. Sementara di otak sang putra ya jangan sampai saya kepikiran yang macem-macem karena itu kan emak yang sudah mengandung dan melahirkan dirinya. Dosa itu meski kadang terbersit yang aneh-aneh sambil bayangi ibunya pakai baju yang seksi, tapi langsung diusir semua perasaan tersebut. Pada bulan Juli 2018, akhirnya Ariston coba cerita pada seorang teman kampusnya mengenai hal ini. Hingga si kawan bilang, ya siapa tahu aja lu bukan anak kandung makanya berani digocek-gocek. Hanya mamamu yang tahu kenyataannya hingga berani nyentuh sana dan sini. Jadi coba aja cari tahu silsilah kamu sebenarnya. Memang cukup sulit ya bagi Ariston mengingat masa lalunya karena mungkin udah lewat 21 tahun lalu saat dirinya diadopsi ketika sedang dalam masa perawatan akibat asma di rumah sakit. Yang dia tahu bahwa semua wajar aja dan hari-harinya selalu diberi cinta, dukungan, uang dan semangat dari Ella serta Andino sebagai orang tua. Semenjak remaja dia sering mendengar mama dan bapaknya berantem masalah selingkuh dan tugas dinas luar kota yang dijalani Andino. Namun bukan urusannya karena di
hadapannya, tentu pasangan itu bersikap sangat manis serta bertanggung jawab. Andino bertugas mengantar jemput sekolah sejak Ariston kecil sampai ditemenin ikut les sepak bola. Begitu juga Ella sering membawa Ariston bocil ke tempat usaha gaun dan teman-teman bisnis mamanya juga sangat perhatian. Kakeknya pun selalu menemani di saat belajar naik sepeda dan semua terasa sangat sempurna. Jadi mustahil jika dirinya bukanlah anak kandung. Tapi sekarang hampir tiap hari dia ngerasa mamanya bersikap lebih dari seorang ibu yang malah terkesan menggoda dan mau ngajakin berbuat tercela. Satu kali sepulang nge-gym malah Ella memuji bentuk tubuh dan otot putranya sambil ngelus-ngelus keringat di dada anaknya. Kalau bapak lagi tugas keluar kota, pasti sang ibu berpakaian tipis menerawang saat malam di rumah yang secara samar-samar menunjukkan bagian dada dan bokongnya yang tidak pakai daleman, hingga bikin Ariston gak kuat lalu memutuskan buat tidur secepatnya. Jangan tanya hal apa aja yang bikin pemuda ini harus aneh-aneh di atas kasurnya sendiri sambil ngebayangin mamanya, namun setelah itu ngerasa dosa sendiri. Pada akhir bulan Oktober 2018, Ariston menginap di rumah kakeknya, di mana saat itu Gornea banyak curhat mengenai masa mudanya di pertanian Tiraspol, serta bernostalgia mengenai kehidupan cinta dengan mendiang istrinya. Sampai dia keceplosan cerita bahwa sang istri dulu meninggal akibat penyakit pada rahimnya, dan ini juga yang dialami oleh Ella, hingga terpaksa mengangkat rahimnya pada bulan Mei tahun 92. Saat bercerita tersebut, kondisi Gornea sambil ngantuk-ngantukan lalu tertidur di sofa depan TV. Sementara Ariston semakin overthinking sembari menghitung umurnya dan coba mencocokkan dengan kisah yang baru diceritakan oleh kakeknya. Dia memang tahu bahwa mamanya punya masalah dengan rahim, tapi nggak pernah dengar cerita bahwa sudah diangkat. Akte lahir Ariston tertera tahun kelahirannya 1995 dan bagaimana mungkin mamanya operasi angkat rahim di tahun 92. Pemuda ini semakin gemeteran karena mulai yakin bahwa dirinya anak adopsi, makanya sang ibu suka membelai dan menggodanya secara tersembunyi. Pada awal bulan November 2018, secara diam-diam dia pun membongkar kamar orang tuanya, diacak-acak semua sampai menemukan sebuah dokumen lusuh tentang adopsi resmi bahwa Ariston sudah sah menjadi putra pasangan Ursaci, serta ada dokumen penambahan nama belakang untuk dirinya. Selama 2 hari, pemuda ini coba menerima kenyataan sambil menahan tangis bahwa dia dulu dibuang karena punya penyakit asma oleh orang tua kandungnya yang berstatus belum menikah. Hal ini yang kemudian diceritakan pada kakeknya dan Gornea pun terkaget sambil memeluk cucunya tersebut. Namun belakangan lelaki tua itu bilang ya cepat atau lambat pasti Ariston bakal tahu juga cerita yang sebenarnya. Kakek pun menceritakan semuanya, tapi jangan marah pada Ella dan Andino karena selama ini mereka menutupi fakta sebab nggak mau Ariston merasa diasingkan dan dibuang. Saat itu sang cucu pulang dari rumah kakeknya dengan air mata mengalir deras hingga Pak Gornea pun jadi kepikiran. Sementara besokan siangnya pada Senin tanggal 5 November 2018, Ella yang belum tahu bahwa putranya sudah tahu dia anak angkat, masih suka menyentuh lengan dan bibir pemuda itu. Karena hasratnya membara, malah Ariston langsung memeluk ibunya, lalu digendong ke dalam kamar dan keduanya melakukan perbuatan tercela. Di waktu yang bersamaan, kakek Gornea datang ke sana untuk melihat kondisi cucunya setelah semalam menangis, sekaligus berniat mau cerita pada Ella bahwa dia sudah cerita pada Ariston. Pintu depan tidak terkunci hingga lelaki berusia 71 itu main nyelonong aja sampai melihat pemandangan menjijikan antara putrinya dengan si cucu angkat. Gak ada yang menyadari kehadiran Gornea sampai pria itu pulang lagi ke rumahnya dengan berjalan kaki dalam keadaan hati yang gundah gulana. Besokan sorenya pada Selasa tanggal 6 November 2018, ternyata Ariston muncul di rumah kakeknya lagi di Jalan Alessandro Bernardazzi sambil senyum-senyum. Si kakek yang cemberut perlahan menuju kamarnya lalu mengambil senapan berburu miliknya, kemudian mengarahkan dari belakang Ariston pada sang cucu yang sedang memegang remote sembari mencari siaran TV yang diinginkan. Mendadak terdengarlah bunyi letusan 2 kali, lalu Ariston tumbang sementara si kakek pun menelpon nomor darurat 112.
Cukup beruntung ya, meski peluru menembus dadanya, namun Ariston masih bisa terselamatkan walau sempat menjalani 3 kali operasi untuk pemulihannya. Sementara kakek Gornea mendekam dalam tahanan kemudian bersaksi pada keluarganya, terkhusus pada Ella dan Andino mengenai dirinya yang sudah cerita kebenaran kisah adopsi cucunya, serta apa yang disaksikannya dalam kamar sang putri siang hari sebelum peristiwa. Ella ngerasa malu kemudian mengakui perbuatannya. Dia juga jujur rumah tangganya sudah tidak ada sejak dulu karena Andino telah memiliki istri baru dengan seorang putra kecil berusia 3 tahun yang berada di kota Ribnita. Status mereka bercerai sejak 4 bulan lalu, namun tidak pernah jujur pada keluarga besar supaya tidak ada yang sakit hati mengenai hal tersebut. Pada hasil keputusan hakim per hari Senin tanggal 8 April 2019 di Pengadilan Negeri Chisinau, negara Moldova, akhirnya hakim menjatuhi hukuman 2 tahun kurungan pada kakek Gornea Karagur atas percobaan pembunuhan kepada cucu adopsinya. Sementara itu, Ariston menghilang dari keluarga Ursaci dengan pindah ke kota Balti guna menjalani hidup barunya. Hanya Ella yang sekarang sendirian mengurus bapaknya yang dibebaskan pada pertengahan 2020 akibat pandemi. Namun sayangnya per Januari 2021, kakek Gornea pun kehilangan nyawa akibat sakit komplikasi. Bagaimana menurut kamu? Apakah godaan Ella selama ini memang boleh terjadi karena Ariston bukanlah darah dagingnya sendiri? Padahal secara hukum kan dia sudah menjadi ibunya ya. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.